Nah, keyakinan kelas itu biasanya menggunakan kata-kata yang positif. Ada yang tahu contohnya kata yang positif bagaimana? Harus menghormati. Harus menghormati guru, kata Mbak Kaila. Nah, di sini kata harus itu menekan ya, menekan seseorang. Jadi kita harus menghilangkan. Jadi kita menulisnya menghormati guru dan teman. Ada contoh yang lain? Ada contoh yang lain? Benar, tepuk tangan untuk Mas Irfan. Disiplin apa? Disiplin waktu. Nah, setelah ini Ibu akan membagikan kertas. Nanti silakan anak-anak tulis keyakinan kelas itu apa saja. Boleh berkelompok. Setelah itu nanti kita diskusikan, kita tempel di papan. Paham anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Agus Haji Subagio MM selaku Kepala SDN Balai Artesari 1. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru SDN Balai Artesari 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita semua kesehatan dan keselamatan sehingga kita semua dapat berkumpul pada kegiatan hari ini untuk menghadiri kegiatan aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Lia Fitriani SPD. Adapun beberapa susunan acara yang akan saya sampaikan yang meliputi yang pertama doa, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala SDN Balai Artesari 1 yaitu Bapak Dr. Andes Agus Haji Subagio MM, yang ketiga pemaparan materi oleh Ibu Lia Fitriani SPD, yang keempat yaitu tanya jawab, yang kelima doa penutup yang dibawakan oleh Bapak Didit, dan yang terakhir penutup. Baiklah, memasuki sesi yang pertama yaitu doa. Supaya kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa dengan sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Agus Haji Subagio MM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak Ibu Guru SD Negeri Banjarwangi Balai Artesari 1. Memang situasi dan kondisi agak mencekam. Yang begitu seperti itu. Ini yang terhormat selaku Bu Lia selaku narasumber ya ini untuk yang akan mempresentasikan yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif.
Yang jelas pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan beliau selaku ini mahasiswa ataupun guru penggerak. Masih belum dikatakan sebagai guru penggerak, karena masih digodok ini. Nanti kalau sudah mendapat istilahnya sertifikat baru disebut adalah guru penggerak itu. Ini masih digodok, ibaratnya masih menjadi mahasiswa. Dan kepada beliau ini tetap semangat, tidak perlu berhati-hati, karena apapun semuanya itu memang perlu proses. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa tidak bosan-bosannya selalu mengucap syukur apapun yang kita hadapi. Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara di sini tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Nah, kalau saya sekilas info, budaya positif itu adalah suatu budaya yang sudah dilaksanakan tanpa ada unsur paksaan, karena sudah membudaya. Nah, salah satu contoh, kita Bapak dan Ibu pasti mempunyai kelas masing-masing. Dan di situ di kelas itu ada suatu peraturan. Nah, peraturan kelas itu. Setelah peraturan kelas itu, maka mau tidak mau, semua warga kelas itu harus meyakini bahwa peraturan itu ada, baik ada Bapak Ibu guru maupun tidak ada Bapak Ibu guru, perlu diyakini semuanya. Setelah itu, setelah diyakini, maka lingkungan secara tidak langsung itu akan menjadi lingkungan yang positif. Karena apa? Sudah tidak perlu peraturan itu lagi. Nah, peraturan itu sudah tidak perlu lagi dipang-pang maksudnya, tapi sudah diyakini, sehingga lingkungan itu sudah menjadi positif. Dengan adanya lingkungan kalau sudah berjalan dengan positif, disinilah letaknya menjadi budaya positif. Jadi apa yang dilaksanakan itu secara tidak langsung sudah membudaya. Mungkin nanti itu akan dipaparkan lebih detail lagi oleh beliau. Ya jelas itu sepenggal sepemahaman saya. Jadi peraturan sudah tidak perlu dipapar, tetapi peraturan di kelas itu diyakini sehingga lingkungan menjadi positif dan akhirnya menjadi budaya positif di dalam kelas. Bapak dan Ibu, perkembangan demi perkembangan itu senantiasa selalu mengalami perubahan. Memang perubahan-perubahan itu tidak perlu alergi kita menanggapinya, tetapi harus kita songsong seperti mentari pagi. Kita songsong mentari pagi itu sehingga akan terjadi kehangatan kepada kita. Supaya apa? Kita akhirnya mempunyai kehangatan di dalam ilmu yang kita terima, yaitu mentari pagi setiap hari pasti akan muncul dan pasti ada perubahan, tidak persis. Kadang-kadang mentari pagi ada halangannya mendung, ada hujan gerimis dan sebagainya. Tetapi perubahan-perubahan itu kita sikapi dengan seksama, kita terima dengan hati yang legowo, kita laksanakan dan kita
ambil hikmahnya. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat kuliah, tetap antusias, jangan berkecil hati. Mari isi kemerdekaan ini dengan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang positif, khususnya di dalam bidang pendidikan. Berikan istilahnya itu kontribusi yang baik. Itu yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutannya dari Bapak Dr. Andi Safusari sebagai UNM. Untuk sesi selanjutnya yaitu memasuki pemaparan materi yang akan dibawakan oleh narasumber dari Ibu Lia Fitriani SPD tentang aksi nyata budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman terhadap budaya positif. Kami persilakan Ibu Lia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Agus Hadi sebagai MM, selaku Kepala Sekolah SDN Balai Arjosari 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Balai Arjosari 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di kelas 6A ini dengan sehat untuk mengikuti kegiatan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah menuntun kita dari zaman yang kegelapan menuju zaman yang terang benerang. Baik Bapak Ibu Guru, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena panjenengan semua sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan aksi nyata ini adalah tugas saya atau tugas guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 7 yang saya lakukan. Di sini ada 4 modul dan ini adalah tugas modul 1.4 saya. Dan di sini saya bertugas untuk menyampaikan atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan, baik dari modul ataupun pengalaman yang kemarin sudah saya lakukan di sekolah. Langsung ya Bapak Ibu. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang Ibu Guru hebat. Mari kita bersama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Boleh tepuk tangannya? Baik. Selanjutnya saya perkenalkan diri dulu. Saya sudah setiap hari bertemu ya, pasti tahu saya adalah CGP Angkatan 7. Dan sebelah kanan saya itu adalah Bu Ratna Irawati. Beliau adalah fasilitator saya. Beliau bertugas di Kabupaten Lumajang, yaitu beliau pengawas SMP. Dan sebelah kiri saya adalah Bu Winanjar Rahayu. Beliau mengajar praktek saya. Beliau bertugas di Purwodadi 4, SD Purwodadi 4. Nah, Bapak Ibu, di sini yang akan saya paparkan yaitu adalah konsep utama modul budaya positif. Ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menginjak ini, coba Bapak Ibu berdiri dulu biar semangat. Kalau ikuti kata saya,
berarti Bapak Ibu tangannya ke atas nih. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke bawah, tangan ke atas. Berarti bisa ya mengikuti saya ya? Mudah ini, mudah. Tangan ke atas, tangan ke atas, tangan ke bawah. Berarti konsentrasi. Tepuk tangan Bapak Ibu. Baik. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, di sini sebenarnya saya ingin setuju atau tidak dengan pernyataan ini. Yang pertama, mendisiplinkan anak dengan hukuman. Anak harus dipaksa dulu. Nanti anak akan terbiasa. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju apa betul? Setuju. Yang ketiga, kebanyakan setuju ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju atau tidak? Setuju. Nanti kita akan bahas satu persatu. Apa benar sih tadi yang saya bilang setuju tadi, benar apa tidak? Oh ternyata benar, ternyata oh harusnya saya tidak setuju. Akan saya bahas satu persatu. Lanjut guys, sebelum saya memasuki yang materi, saya ingin mengulas sebentar saja, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Bahwa menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, sebelum saya mengikuti calon guru penggerak ini, sebenarnya saya dulu berpikir bahwa anak itu dari lahir itu seperti kertas kosong, ya, seperti prinsip tabula rasa. Siapa yang mempunyai pemikiran seperti saya? Ada? Ada Bapak Ibu? Ternyata setelah saya mengikuti guru penggerak, ternyata anak itu terlahir bukan dari kertas yang kosong, tetapi anak-anak itu sudah ada bakat dan minatnya, sudah ada kodratnya. Jadi tugas guru di sini adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini tugas kita adalah menuntun, ya, mengarahkan siswa-siswi kita. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Di sini ambillah sepotong kertas, kemudian remaslah genggam. Nanti Bapak Ibu berdua, berdua dengan pasangannya. Rekan Anda mencoba membuka dengan segala cara kepala tangan Anda, bahwa di tangan Anda itu adalah, Anda ibaratkan itu ada permata ataupun ada intinya barang yang berharga yang tidak ada lagi di dunia ini, hanya satu-satunya. Jadi kira-kira adakah nanti yang berhasil membukanya? Nah, coba ya, boleh mengintimidasi, boleh membujuk, boleh menghardik, atau memarahi, menggoda, menggelitik, terserah. Pokoknya yang penting tangan temannya bisa terbuka. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, silakan dilakukan 30 detik. Ayo, coba. Ayo coba. Boleh dengan kata-kata yang indah atau boleh dengan rayuan. Pokoknya tinggal boleh. Ayo Bapak Ibu. Boleh dengan dililit. Boleh. Oh, nanti kalau kamu buka, nanti saya akan ajak keluar. Saya praktek. Boleh. Bisa? Siapa yang bisa? Membuka tangan siapa?
bagaimana angka 5 dulu, terus angka 10 akhirnya kan terbuka. Tepuk tangan untuk Kak Didi, luar biasa. Memang menunjukkan angka 5 dan angka 10 akhirnya terbuka. Coba Bu, saya di sini mau tanya, siapa yang belum terbuka? Bu Vita. Coba saya ingin bertanya, mengapa Bu Vita belum membuka? Tidak mau membuka karena saya tidak mau memberikan ke Bu. Terima kasih. Karena Bu Vita tidak mau membuka. Bu Vita tidak mau membuka karena itu punyanya Bu Vita, karena itu berharga. Berarti Bu Vita benar-benar. Nah, coba kita lanjutkan, Ge. Nah, apakah ada yang tadi membuka kepala tangan? Alasannya sudah tadi, Ge, Pak Didi sudah berhasil membuka namanya Bu Inna, karena tadi dibujui ya. Kan tadi boleh kan membujuk, menggelitik, merayu, menghardik, itu boleh. Nah, yang kedua ada yang berhasil, apa yang tidak berhasil tadi Bu Vita, karena Bu Vita tidak mau membuka karena dia melihat, oh ini punya aku kok, harus tak eman-eman karena ini berharga. Nah, dalam kegiatan ini yang ketiga, sesungguhnya siapa yang memegang kontrol untuk membuka dan menutup tangan kita? Diri sendiri. Nah, ini dikuncinya Bapak Ibu. Jadi yang memegang kontrol itu atau kendali adalah diri sendiri. Lanjut ya. Nah, lanjut ke pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sebelum mengikuti kurikulum Merdeka ataupun kurikulum 13 kemarin masih pembelajarannya bersifat klasikal, yaitu tanpa melihat apa keistimewaan atau keunikan peserta didik. Nah, di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu dituntut untuk intinya tahu, harus pembelajaran itu harus terdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu harus melihat, oh ini loh keunikan siswa saya, terus ini yang harus kita kembangkan supaya mereka menjadi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah hafal kan profil pelajar Pancasila? Belum? Nah, di sini saya ada lagu supaya Bapak Ibu cepat hafal. Tapi sepertinya tadi sudah ada yang hafal kok tadi. Sepertinya Bu Vita sepertinya ya. Monggo Bu Vita sambil berdiri, nanti teman-teman boleh mengikuti dan ini bisa diberikan ke siswa-siswinya yang ada di kelas. Monggo nggih. Baik, terima kasih ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita menyanyikan lagu bersama-sama nggih. Ada berapa profil pelajar Pancasila yang kita boleh? Apa saja Pak Budi? Apa? Ada yang apa? Yang pertama apa? Beriman pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini ada satu lagu yang nanti bisa kita berikan ke kelas masing-masing ya, yaitu menghafalkan lagu profil pelajar Pancasila. Oke, bagaimana kalau sambil berdiri? Sudah siap? Baik ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa? Sekarang semangat lagi ya. Ayo, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu Vita, suaranya sangat merdu sekali. Tepuk tangan untuk Bu Vita. Baik ya Bapak Ibu, untuk
belajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis, gotong royong dan mandiri. Itu adalah profil Pancasila yang kita mempunyai visi yang sama untuk mewujudkan pelajar profil Pancasila. Lanjut G. Nah, selanjutnya kita yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Agus tadi, bahwa disiplin tadi apa Bapak Ibu? Menurut jenengan tadi apa tadi? Mentaati peraturan. Ada yang lain? Disiplin tadi? Yang tadi Pak Agus sampaikan tadi bahwa apa? Disiplin biasanya budaya ya, kebiasaan ya. Nah, di sini disiplin positif dimaknai, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kok bisa? Karena disiplin biasanya kita harus dipaksa. Kenapa betul? Ya, harus dipaksa. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dini sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Di sini yang dimaksud motivasi intrinsik itu adalah dari dalam diri sendiri atau dari itu dari dalamnya. Jadi bukan karena saya melakukan ini karena saya takut dihukum, karena saya takut dimarahi. Itu berarti masih motivasi ekstrinsik. Jadi kalau dari dalam diri yaitu adalah intrinsik. Jadi kalau ekstrinsik itu nanti saya hanya menyenangkan Bu Vita karena ada Bu Vita saya takut jadi saya nyapu saja. Kalau nggak ada Bu Vita pulang. Nah, itu namanya ekstrinsik. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kita di sini adalah untuk memotivasi anak-anak supaya termotivasi apa? Intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, dalam melakukan disiplin positif, siswa bahkan orang dewasa pasti membutuhkan kebutuhan dasar untuk melatar belakangi kegiatan atau tingkah laku tersebut. Nah, kebutuhan dasar itu apa saja? Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis atau berhubungan dengan fisik yang artinya bertahan hidup. Jadi manusia itu membutuhkan makan, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, keamanan, bahkan kesehatan. Mungkin kalau di sekolah contohnya misalkan ada siswa yang pada saat pembelajaran siswa terlihat lemas atau tidak bersemangat mengikuti pembelajaran. Nah, di sini guru bertanya pada siswa tersebut, kenapa siswa tersebut lemas? Ternyata belum sarapan atau belum minum susu. Nah, seperti itu. Itu disebut dengan kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Mungkin di dalam kelas Bapak Ibu ada siswa-siswi yang mungkin caper ya, cari perhatian. Jadi dia itu ingin tuh dekat dengan terus, ingin merasa ingin selalu dinomorsatukan, membutuhkan kasih sayang. Nah, di situ mungkin Bapak Ibu harus peka mengapa anak tersebut bersikap seperti itu. Mungkin di rumah dia kurang mendapatkan kasih sayang tersebut. Ternyata setelah ditelisik mungkin ayah dan ibunya pulangnya terlalu larut malam, jadi dia di rumah tidak ada teman, tidak ada yang memperhatikan dia. Makanya dia mencari atau siswa tersebut mencari kasih sayang di sekolah. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Nah, di sini biasanya di dalam sekolah atau dalam kelas itu ada anak-anak yang ingin tampil
harus nomor satu. Dia itu selalu dia yang maju, tidak mau tergantikan atau tidak mau temannya kelihatan paling atau melebihi dia. Nah, di situ disebut kebutuhan penguasaan. Dia inginnya aku pokoknya harus nomor satu, temannya tidak boleh. Nah, itu disebut kebutuhan penguasaan. Yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan atau freedom. Nah, di sini biasanya anak-anak itu ingin bebas, ingin merdeka. Dia tidak ingin dikekang. Dia itu ingin intinya semaunya. Nah, di sini makanya Bapak Ibu harus membuat keyakinan kelas. Jadi apa yang dia lakukan, dia tahu. Oh, ternyata itu salah, itu benar. Nah, bisa di sini kebutuhan kebebasan. Yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Nah, di sini pasti pada dasarnya anak itu ingin bersenang-senang, baik dalam pembelajaran ataupun kegiatan yang lain. Nah, tapi biasanya anak-anak itu bosan di dalam kelas, karena hanya disuruh menulis, mengerjakan tugas atau yang lain. Nah, padahal anak-anak inginnya bersenang-senang, ingin tertawa, ingin melakukan hal yang unik. Nah, biasanya di sini ibu atau bapak bisa melakukan dengan kegiatan belajar sambil melakukan. Nah, kegiatan itu pasti menyenangkan, jadi membuat anak-anak lebih asik dalam melakukan kegiatan tersebut. Saya semangat tidak mengantuk, mari silakan berdiri terlebih dahulu. Nah, masih semangat? Semangat! Tunggal, gandang. Baik. Kita melihat pakai apa? Kita mendengar pakai apa? Telinga. Mata dan telinga ada di mana? Mata dan telinga ada di kepala. Kita berjalan pakai apa? Kaki. Kita menulis pakai apa? Tangan. Kaki dan tangan ada di mana? Kaki dan tangan ada di mana? Dan oke, saya lagi apa semangat? Satu, dua, tiga. Kita melihat pakai apa? Mata. Kita mendengar pakai apa? Telinga. Mata dan telinga ada di mana? Mata dan telinga ada di kepala. Kita berjalan pakai apa? Kaki. Kita menulis pakai apa? Tangan. Kaki dan tangan ada di mana? Kaki dan tangan ada di mana? Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin ini karena dia ingin mendapatkan imbalan. Jadi hanya karena mendapatkan imbalan saja. Kalau tidak ada imbalan, dia tidak mau melakukan. Yaitu masih atau merupakan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, di sini adalah kesadaran dirinya, kesadaran diri sendiri. Nah, di sini adalah atau termasuk motivasi intrinsik. Lanjut ya. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal di sini ada hukuman dan penghargaan. Nah, di sini dengan hukuman, nah di sini
siswa jika dihukum itu dia merasa menyakitkan. Biasanya siswa itu akan apa? Akan ingat terus. Oh, dulu saya pernah dihukum berdiri, pernah dihukum disuruh menulis sebanyak 3 kali ataupun apa. Nah, di sini ada kenapa dia ingat, karena menyakitkan. Yang kedua, siswa merasa tidak nyaman. Selanjutnya yaitu membuat murid takut. Dengan hukuman dia takut, karena takut dia terpaksa melakukan. Jadi ini sifatnya memaksa. Selanjutnya yaitu murid menyembunyikan kesalahan. Nah, di sini apa? Murid jadi tidak berani untuk dia berkata jujur. Akhirnya padahal dia yang tidak mengerjakan PR, buku temannya diambil, dia mengaku bahwa dia yang mengerjakan PR-nya, padahal itu milik temannya. Ataupun dia berbohong, padahal dia yang memukul tapi dia bilang tidak memukul. Jadi di situ. Jadi di sini hukuman di sini bisa menyebabkan siswa itu tidak jujur. Yang kedua, yang terakhir yaitu murid menjadi rendah diri. Nah, identitas gagal berikutnya yaitu dengan penghargaan. Ternyata di sini Bapak Ibu, penghargaan itu juga termasuk disiplin dengan identitas gagal. Mengapa? Karena tidak efektif. Maksudnya di sini tidak efektif itu apa? Karena jika dia melakukan ini hanya karena ingin mendapatkan penghargaan saja. Kalau tidak mendapatkan penghargaan, dia tidak melakukan. Itu yang dimaksud dengan efektif. Yang kedua yaitu merusak hubungan atau sifat iri. Nah, di sini biasanya ada di dalam kelas yang selalu ini loh yang bagus, seperti itu loh temanmu. Nah, itu yang membuat mesti anak itu ikut tok sing dikasih. Nah, mesti anak-anak itu saja yang diberi penghargaan, sedangkan saya enggak. Nah, ini memunculkan sifat iri. Selanjutnya yaitu mematikan kreativitas. Nah, di sini mematikan kreativitas adalah siswa di sini. Jadi dia itu sudah melakukan sesuatu, melakukan inovasi, dia sudah bagus, sudah mendapatkan penghargaan. Nah, aku seperti itu aja sudah dapat penghargaan, jadi saya tidak mau lagi karena saya sudah pernah mendapatkan penghargaan. Selanjutnya yaitu menghukum dengan sistem ranking. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita tidak boleh memberikan sistem ranking. Karena apa? Karena itu juga membuat siswa nanti yang nilainya paling bawah akan merasa dia apa? Nah, merasa gimana aku? Kadang nanti bahkan ada yang sampai dibully temannya. Seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu merampas hak menghargai dirinya sendiri. Lanjut. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada konsekuensi dan ada restitusi. Nah, dengan konsekuensi bagaimana? Nah, di sini ada penguatan dengan jangka panjang. Dengan jangka pendek. Nah, di sini contohnya misalkan anak menjatuhkan tidak sengaja menjatuhkan air, setelah itu apa yang kamu harus lakukan? Saya bersihkan, Bu. Nah, seperti itu itu jangka pendek. Nah, setelah itu ada perlu monitoring berkelanjutan. Nah, di sini monitoring berkelanjutan itu jika dia melakukan lagi, dia akan melakukan hal yang sama apa tidak? Nah, kalau ada gurunya dilakukan lagi nggak membersihkannya. Nah, seperti itu Jadi perlu dimonitoring. Nah, di sini ada stimulus dan respon. Nah, di sini guru mengarahkan siswa yang bergerak atau siswa yang melakukan. Selanjutnya yaitu murid menghormati peraturan. Yang terakhir yaitu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Nah, di sini misalkan tadi kamu harus apa? Saya bersihkan, Bu. Harusnya kan dia meminta maaf kepada temannya terlebih dahulu karena sudah menumpahkan minumannya. Setelah itu baru meminta maaf. Setelah itu baru membersihkan.
membersihkan lantainya. Selanjutnya yaitu restitusi. Nah, di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, di sini murid berarti dia apa yang dia lakukan, dia bertanggung jawab. Contohnya tadi pada saat dia sudah menjatuhkan air, dia langsung meminta maaf dan langsung dia membersihkan. Nah, di sini yang dimaksud dengan murid bertanggung jawab untuk perilakunya tanpa ada disuruh bu guru. Nah, dia sudah sadar sendiri, oh setelah saya melakukan kesalahan berarti saya harus melakukan minta maaf ataupun membersihkan. Selanjutnya yaitu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, di sini tadi kalau konsekuensi jangka pendek, nah kalau di sini jangka panjang. Jadi seperti yang tadi sudah saya utarakan di pertama, jadi murid itu sadar dengan sendirinya apa yang sudah dia lakukan dan dia perbuat. Selanjutnya yaitu murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Yang keempat yaitu teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Nah, di sini yang paling penting yaitu teori kontrolnya. Dia bisa atau dia tahu memahami apa yang sudah dia lakukan dan bagaimana cara memecahkan solusinya, sehingga apa yang dia lakukan dia dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ngoten nggih? Yang terakhir yaitu murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Yang sudah tadi saya utarakan, setelah melakukan kesalahannya dia berusaha memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi lagi. Baik, selanjutnya kita menuju konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pengertian restitusi itu sendiri yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi itu sendiri yaitu yang pertama bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Nah, di sini anak-anak itu bukan menebus kesalahan tapi mereka belajar dari kesalahannya. Setelah saya menumpahkan apa yang saya lakukan, seperti tadi menumpahkan air, oh saya harus minta maaf, saya harus membersihkan lantainya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua yaitu memperbaiki hubungan, baik hubungan sesama siswa ataupun dengan guru. Selanjutnya yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Nah, di sini tawaran, kita menawarkan apa yang akan kamu lakukan setelah kamu melupakan. Nah, selanjutnya supaya tidak kamu ulangi lagi apa yang kamu lakukan. Jadi harus kita memberikan tawaran, bukan paksaan. Kamu harus membersihkan. Nah, tidak seperti itu. Jadi berupa tawaran. Yang keempat yaitu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Seperti tadi yang saya sampaikan, itu motivasi intrinsik. Yang keempat yaitu yang kelima ya maaf, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, seperti tadi yang sudah saya utarakan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, kita harus tahu apa yang dilakukan tadi itu disengaja atau tidak. Nah, setelah itu apa yang dilakukan. Nah, kita lihat kebutuhan dasarnya dari itu tadi. Selanjutnya yaitu fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, di sini fokus di sini yaitu karakter. Jadi supaya anak-anak itu terbiasa, oh setelah saya melakukan kesalahan, saya harus memperbaikinya. Tidak hanya ada gurunya saja melakukan, tapi tanpa dia guru pun dia akan melakukan seperti itu. Jadi disebut dengan karakter. Yang terakhir yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Seperti tadi, tidak hanya mencari masalah, tapi dia dapat menemukan solusi atau pemecahan sendiri. Lanjut ya. Nah, di sini saya mempunyai contoh, ada kasus siswa tidak mengerjakan PR. Nah, perbedaannya yaitu yang pertama dengan hukuman. Nah, guru menghukum siswa tersebut dengan hormat berdarah selama 10 menit. Biasanya ini
sepertinya zaman dulu ya, kalau zaman sekarang sudah tidak ada ya. Nah itu berarti hukuman. Nah guru marah dan membuat murid menjadi takut. Biasanya kalau guru marah murid takut ya. Nah bisa seperti itu. Yang dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada saat istirahat, atau biasanya mengerjakan di depan kelas, atau kalau tidak, apabila tidak mengerjakan, saya suruh menulis 3 kali. Jadi satu soal 3 kali dan jawabannya. Bisa seperti itu. Nah itu konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah itu peraturan ya Bapak Ibu. Nah kalau dengan restitusi bagaimana? Nah guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru juga terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah di sini itu yang dimaksud menanyakan keyakinan kelas. Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Bu. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah nanti pasti dia akan menjawab, oh saya tidak disiplin Bu. Nah bagaimana cara supaya kamu menumbuhkan disiplin kamu lagi? Nah itu nanti dia akan menemukan cara atau solusinya sendiri. Lanjut ya. Nah di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Di situ ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, atau ada manajer. Menurut Bapak Ibu kira-kira kita itu di posisi mana? Tadi ada yang menjawab apa tadi? Manajer. Teman, ada yang menjawab manajer. Nah setelah ini kita telah satu-satu ya. Nah di sini 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Patuhi aturan sekolah. Kalau tidak kamu berdiri di depan kelas atau di depan barisan. Jadi seperti itu ya. Kalau ramai, nah itu berarti guru itu kebanyakan berarti dulu itu sebagai penghukum. Nah, karena saya juga merasakan itu ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, Bu guru kecewa sama kamu. Nah itu membuat siswa yang merasa bersalah. Selanjutnya yaitu teman yang ketiga. Ayolah yang tertib buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah itu berarti teman, tidak ada solusinya. Yang keempat yaitu pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Dia hanya memantau tapi tidak memberikan apa solusi. Dan yang terakhir yaitu manajer. Nah di sini manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah disinilah guru. Jadi posisi yang paling tepat yaitu adalah posisi manajer. Lanjut ya. Nah selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah sebelum saya lanjutkan, di sini ada mengapa kita membuat keyakinan kelas. Kok tidak peraturan kelas saja Bu? Kalau peraturan kelas kan biasanya lebih diikuti siswa. Nah di sini ada contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira untuk apa Bu kita menggunakan helm? Melindungi kepala. Berarti untuk keselamatan ya. Nah poinnya di keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk terhindar dari penyakit, supaya kita tidak cepat sakit gitu ya. Nah itu berarti tentang kesehatan. Nah disinilah keyakinan kelas. Jadi yang diambil itu kata positifnya tentang kesehatan. Oh berarti kita harus sering mencuci tangan, terus memakai masker agar tidak terkena virus. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat di layar sudah saya sematkan. Di situ ada kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas saya. Nah, yang pertama yang saya lakukan yaitu adalah berdiskusi tentang peraturan kelas sebelumnya tadi. Oh, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mencoret-coret tembok, ya, menaruh sepatu harus rapi. Nah,
itu semua peraturan. Nah, tapi sekarang saya rumuskan dengan anak-anak kemarin, kami rumuskan supaya menjadi keyakinan kelas. Oh, kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti itu termasuk menjaga kebersihan. Dan akhirnya kita buat keyakinan kelas tentang menjaga kebersihan. Dan selanjutnya yaitu kegiatannya selanjutnya itu menempel. Setelah itu baru dibaca bersama supaya anak-anak di kelas tuh tahu keyakinan kelas itu apa saja. Nah, di sini perlu saya. Nah, ini ya Bapak Ibu, keyakinan kelas 4B yaitu ada yang pertama disiplin waktu, yang kedua belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, yang ketiga saling menjaga kebersihan dan keindahan. Ini tadi yang sudah saya utarakan bahwa tidak perlu ditulis membuang sampah. Nah, cukup saling menjaga kebersihan. Nah, di sini termasuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret tembok, nah, menjaga fasilitas dengan baik ya. Yang keempat yaitu saling menghormati guru dan teman. Yang kelima bertanggung jawab. Yang keenam saling membantu dan bekerja sama. Yang ketujuh menghargai guru dan teman yang sedang berbicara atau yang sedang pada saat temannya menyampaikan pendapat atau sedang mempresentasikan hasilnya di depan, yang lain harus menghargai. Selanjutnya yang ke-8 yaitu selalu menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang terakhir yaitu di kelas kami di kelas 4B yaitu gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Nah, di sini memang di kelas-kelas Bapak Ibu semua sudah ada pohon literasinya, sudah ada kegiatan literasi. Tinggal bagaimana Bapak Ibu guru siswa-siswinya termotivasi agar setiap hari melakukan literasi. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih banyak abstrak daripada peraturan. Yang kedua, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak perlu panjang seperti tadi. Tidak boleh membuang sampah. Nah, tapi langsung dipersingkat menjaga kebersihan sekolah. Terus yang ketiga, berupa pernyataan universal. Biasanya di sini yang digunakan adalah kata-kata yang positif. Tidak boleh menggunakan jangan, harus, itu tidak boleh. Harus disiplin. Nah, harus tidak boleh menggunakan harus, tapi disiplin waktu, saling menghormati. Selanjutnya yaitu sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Jadi sesuai kondisi kelas masing-masing. Yang kelima yaitu dibuat dalam bentuk positif seperti tadi, kata-katanya harus bersifat positif. Dan yang terakhir yaitu keyakinan kelas ini harus dibuat atau dilibatkan seluruh warga kelas, baik siswa maupun guru. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang harus dilakukan Bapak Ibu guru. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Contohnya misalkan, mengapa Mas Bayani di sini tidak masuk ke dalam kelas? Karena saya takut, Bu. Tidak perlu takut, Mas. Mengapa takut? Karena saya datang terlambat. Itu menstabilkan identitas supaya siswa tidak takut. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Mengapa Mas Bayani terlambat? Karena saya, nah semua siswa pasti memiliki alasan karena mengapa dia melakukan kesalahan. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Apakah tindakan Mas Bayani ini sudah sesuai dengan tindakan kelas atau keyakinan kelas? Nah, dia menjawab tidak, Bu. Nah, tindakan apa yang sudah dilanggar oleh Mas Bayani? Saya tidak disiplin, Bu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi siswa itu guru bertanya dan siswa yang
jawab dan siswa yang memberikan solusinya. Nah, di sini saya mempunyai contoh penerapan segitiga restitusi. Mohon disimak ya. Sini ada 2 video yang saya sudah terangkan. Kemarin saya mengikuti acara perawatan bulannya malam, jadi saya lupa tidak mengerjakan PR bahasa Indonesia. Oh, jadi begitu. Berarti setelah disolawatan pulang langsung tidur. Tapi Mbak Natasha tidak terlalu kamu ya. Terus Mbak Natasha juga mengatur dengan baik atas teman tapi dari kesalahan Mbak Natasha yang tadi. Menurut Natasha sudah mengerti yang bilang kelas atau tidak? Tapi saya mengerti Bu. Baik, kalau menteri kira-kira tindakan apa yang akan Natasha lakukan untuk memperbaiki itu? Bagus kalau Natasha sudah memperbaikinya. Sekarang Natasha bertanya tujuan seperti apa Natasha? Saya ingin menjadi orang yang jawab dalam diriku. Itu Natasha sudah tahu apa yang mau dilakukan. Nah sekarang Natasha boleh duduk untuk mempersiapkan diri mengikuti pelajaran berikutnya. Sama-sama, selamat. Assalamualaikum, jadi di sini tidak masuk dalam kelas. Pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa, saya tahu pasti Mas Ferdi punya alasan kenapa Mas Ferdi tadi tidak terlambat. Karena saya panggil soalnya kemarin habis nenek yang sakit. Emang saya sakit apa Mas? Saya sakit demam dan diare. Terus kita malam ibu mengerti bahwa penting tapi datang ke sekolah itu juga penting. Nah, dari kesalahan tadi, Mas Bayati kira-kira kelas apa yang sudah Mas Bayati lakukan? Menurut Mas Bayati, sebelum waktu latihannya kalau tidak Mas Bayati? Sudah berdiri kira-kira tindakan apa yang akan Mas Bayati lakukan untuk anaknya? Saya akan pagi dan masa perjalanan supaya saya menguasai sekolah. Contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas saya, semoga Bapak Ibu nanti bisa menerapkan di kelas masing-masing. Nah, Bapak Ibu sebagai penutup, dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menuntut murid
menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, semoga sesi belajar hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia di sini. Demikian pemaparan dari saya tentang budaya positif. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Lia Fitriani SPD karena sudah memaparkan materinya pada hari ini. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab dan tanggapan. Apakah Bapak Ibu guru ada yang memiliki pertanyaan? Monggo silakan. Satu-satu dulu, nanti ditampung. Setelah itu Bu Lia akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Baik, siapa yang ingin bertanya dari Bapak Ibu guru? Oke, Bu Ina, silakan. Berdiri yang tegak. Terima kasih Bulia atas kesempatannya. Tadi Bulia sudah memaparkan tentang budaya positif yang sudah dilaksanakan di kelasnya. Nah ini membuat saya dan mungkin teman-teman yang lain juga ingin menerapkan budaya positif yang kepada siswa-siswi yang ada di kelas masing-masing. Nah yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa agar siswa itu tidak tertekan, kemudian dia secara sukarela melakukan sesuatu tanpa ada paksaan atau penghargaan dari orang lain. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Satu dulu langsung saya tanggapi kan, nggih? Ya. Oke, baik. Pertanyaan dari Bu Ina, bagaimana cara apa tadi Bu? Menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa. Nah, di sini yang pertama tadi yang sudah saya lakukan seperti di kelas, yaitu dengan cara membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, setelah membuat keyakinan kelas, seperti kan keyakinan kelas itu apa yang diyakini, nah itu yang dilakukan. Jadi kalau misalkan dia melakukan kesalahan, berarti dia dikembalikan lagi. Nah, kamu apa sudah melanggar keyakinan kelas? Apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Nah, nanti dia akan, oh iya ya, keyakinan kelas kan seperti ini. Nah, itu akan tumbuh dari dalam diri siswa. Yang kedua dengan melakukan segitiga restitusi tadi Bu. Nah, bisa diterapkan di kelasnya Bu Ina. Jadi kita cari dulu, validasi dulu, setelah itu kita stabilkan, setelah itu menanyakan keyakinan kelas seperti itu. Selanjutnya bisa digunakan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik jika pada saat melakukan restitusi. Nah, di sini guru juga bisa mengiring siswa untuk mengakui kesalahannya tanpa guru itu menyebutkan kamu yang bersalah. Nah, jadi ditanya di sini guru. Nah, dia dapat mengakui kesalahannya dan dia dapat menemukan solusi atau pemecahan masalah untuk dirinya sendiri. Contohnya, setelah kamu tadi sesuai nggak dengan keyakinan kelas? Nah, kalau tidak, apa yang sudah kamu langgar di keyakinan kelas? Nah, bagaimana cara kamu memperbaiki diri supaya keyakinan kelas itu dapat terlaksana dengan baik? Nah, seperti itu mungkin Bu Ina dari saya. Mungkin ada ya lagi? Baik, Bu Ina, apakah sudah jelas dengan jawaban dari Bu Lia? Baik, untuk Bapak Ibu guru, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Monggo. Oke, Bu Ayu. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya akan bertanya beberapa hal yang saya masih rancu ya. Untuk yang segitiga restitusi itu kan ada 3 tahapan. Di situ kan dijelaskan bahwa yang pertama kita harus menstabilkan identitas siswa, kemudian
validasi tindakan yang salah, baru setelah itu menanyakan keyakinan yang ada dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan romantik. Nah, bolehkah misal di dalam suatu kondisi itu tidak urut seperti itu? Mungkin menanyakan keyakinan dulu atau bagaimana baiknya nanti kondisi yang sesuai dengan permasalahan siswa, boleh atau tidak? Begitu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ayu atas pertanyaannya. Boleh bertanya, dengan segitiga restitusi itu apakah boleh berurut atau harus berurut ataukah tidak berurut, kata Bu? Nah, di sini Bapak Ibu boleh melaksanakan segitiga restitusi itu biarpun tidak berurut, tidak apa-apa. Semuanya itu tergantung dari kondisi yang ada di kelas jenengan. Jadi tidak harus menstabilkan identitas dulu ataupun validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan boleh tidak berurut, atau menanyakan keyakinan kelas dulu loh. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, kamu jangan takut, kamu tidak apa-apa. Nanti yang penting apa ya tindakan yang harus kamu lakukan supaya memperbaiki kesalahan yang sudah kamu buat. Mungkin seperti itu Bu Bayu. Ada tambahan? Sudah, terima kasih. Ada yang lain? Mungkin ya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang mempunyai pertanyaan yang lain atau mempunyai tanggapan? Monggo, silakan. Tidak ada? Mungkin ada yang punya tanggapan? Ya, Bu Vita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Bapak Ibu, kita apresiasi ya Bu Lia dengan tepuk tangan hari ini. Alhamdulillah sudah memberikan informasi dan juga ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita di kelas kita masing-masing. Yang mengenai tanggapan yang saya berikan kepada Bu Lia adalah terima kasih atas ilmu yang diberikan, yaitu tentang pemaparan dan pengalaman budaya positif dengan penerapan restitusi. Diketahui bahwa bahwa adalah sekolah adalah tempat persemaian bagi murid-murid dalam mengembangkan potensi dan nilai-nilai kebajikan. Ya. Salah satu nilai kebajikan yang akan diterapkan di sekolah bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang saya tangkap adalah upaya yang dilakukan oleh seorang guru terhadap peserta didik agar peserta didik tersebut jujur mengakui kesalahannya. Kemudian dia juga bisa memperbaiki kesalahan apa yang dia lakukan dengan menanyakan keyakinan yang ada dalam siswa. Semoga apa yang disampaikan oleh kuliah ini bisa bermanfaat bagi kita di kelas masing-masing. Kita bisa menerapkan segitiga restitusi untuk membentukkan budaya positif di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah memberikan tanggapan. Untuk yang selanjutnya yaitu sesi penutup yang akan dibawakan oleh Pak Didit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah di penghujung acara pada sore hari ini. Marilah kita tutup dengan doa, semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Lia Fitriani bermanfaat bagi kita semua dan nantinya bisa kita amalkan dan menjadikan siswa-siswi STN Bernardjosari 1 ini siswa-siswi yang sukses, siswa-siswi yang bermanfaat di dunia dan siswa-siswi yang jadi kebanggaan baik guru, orang tua, serta masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah la haqati habibina wa syafi'ina qurrati ayunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi. Jalla Fatihah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma hamdan yafi'na ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hamal malaikatil mukarramin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahlil 'ilmi wa ahlil khair wa ahlil qur'an wa ahlil istiqamah wa ahlil sunnah wal jamaah wa ahlil la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana shalihin wa yazidna rizqan baraka wa anta khairul munzilin. Rabbi ij'alni muqima sholati wa rabbana taqabbal du'a ya biha ya biha ya bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Agus Hadi Subadio MM selaku Kepala Sekolah SDN Balai Ajosari 1 Kota Malang. Saya sangat bangga sekali kepada Bapak Ibu guru yang ada di SDN Balai Ajosari 1 Malang. Mengapa saya bangga? Karena saya mempunyai guru-guru yang selalu ingin meningkatkan ilmu, baik itu melalui pendidikan maupun melalui Zoom dan melalui pelatihan-pelatihan. Terutama kepada guru saya satu, yaitu Bu Lia, yang kemarin sudah melakukan presentasi yaitu tentang budaya itu positif. Nah, perlu diketahui bahwa yang diberikan kepada teman-teman pada waktu itu dia adalah mengajar dan memberikan pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat berarti, yaitu kalau awalnya kita ini adalah di dalam kelas pasti ada yang namanya peraturan kelas, tetapi begitu peraturan kelas itu maka diajaklah dengan pengalamannya dia memberikan contoh bahwa mengajak siswa-siswinya apa yang ingin diharapkan, apa yang ingin diinginkan untuk situasi kelasnya itu. Maka disitulah akan ada suatu keinginan dari siswa-siswinya, maka ada suatu keinginan, maka dituliskanlah di situ untuk mencapai suatu iklim positif dan akhirnya menjadi budaya yang positif, yaitu supaya apa? Supaya tidak ada lagi tulisan-tulisan seperti peraturan, tetapi siswa sudah melakukan dengan sadar tanpa paksaan dari orang luar, tapi dia akan sadar dengan sendirinya melalui diri sendirinya, yaitu melalui dalam diri anak-anak itu. Itulah yang sangat-sangat menjadi inspirasi bagi teman-teman, dan teman-teman guru semuanya ini sangat memberikan apresiasi yang sangat-sangat baik, dan teman-teman akan melaksanakan juga pengalaman itu di kelasnya masing-masing, sehingga mereka di SD Negeri Balai Ajosari 1 nanti akhirnya semuanya sudah tidak ada lagi tulisan ataupun berupa peraturan kelas, tetapi mereka akan sudah melakukan budaya yang positif. Nah, itu satu yang perlu saya informasikan, bahwa Bu Lia saat ini adalah sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7.
Tapi saya katakan kepada kuliah pada saat ini, kuliah tetap semangat, terus raih itu ilmu-ilmu itu, ambil semuanya dari teman-teman, dari pembimbing-pembimbing maupun dari mentor-mentor. Nah, jangan lupa terus raih itu, ambil semua demi Indonesia semakin hari semakin maju. Dan perlu diketahui saat ini adalah saat digitalisasi, yaitu saat finance itu. Nah, perlu diketahui itu. Oleh sebab itu, sekali lagi kuliah tetap semangat. Salam guru penggerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Romala Inspiranti. Saya adalah guru kelas 6A dari SDN Balai Arjosari 1. Baik, saya akan memberikan tanggapan terkait dengan kegiatan Bulia Fitriani SPD selaku guru penggerak angkatan 7 dari SDN Balai Arjosari 1. Kegiatan aksi nyata yang dilakukan oleh Bulia di aksi nyata modul 1.4 tentang pemahaman dan penyebaran pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah sangat baik. Dan ini tentunya sangat bermanfaat bagi kami dalam melakukan perubahan-perubahan yang positif di dalam kelas, dalam mewujudkan budaya positif dengan cara studi pada restitusi, kemudian dengan mempelajari posisi kontrol guru, yaitu sebagai manajer, sehingga dengan kegiatan yang dilakukan oleh kuliah tentunya akan membawa dampak yang positif bagi kami guru khususnya dan juga bagi murid kami. Semoga dengan adanya kegiatan-kegiatan guru penggerak mampu membawa perubahan yang positif, perubahan yang baik di bidang pendidikan di Indonesia. Salam guru penggerak, Indonesia maju. Terima kasih Bulia atas informasinya dan pengetahuannya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan saya bisa menerapkannya di kelas saya. Terima kasih. Terima kasih Bulia atas ilmu yang diberikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kami keluarga besar SDN Balai Arjosari 1. Insya Allah kami semua akan menerapkannya di kelas kami. Terima kasih.